Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik adik-adik, kembali bersama The Proms. Kali ini akan mendampingi adik-adik belajar materi perbandingan. Nah, ini termasuk matematika kelas 7 SMP, semesternya genap ya adik-adik ya. Oke, begini, adik perlu tahu bahwa materi perbandingan ini sangat penting, dekat dengan kehidupan nyata, dan banyak tes-tes bergengsi yang masih menampilkan materi perbandingan seperti TPA, tes potensi akademik, tes intelijensia umum, bahkan tes masuk CPNS juga masuk kedinasan ya. Maka ini penting sekali adik mulai belajar kelas 7 SMP. Nah, nanti ada link The Proms tentang perbandingan yang untuk CPNS. Kalau pengen belajar lebih lanjut boleh, enggak apa-apa gitu ya. Tapi semua berawal dari yang sederhana di matematika 7 SMP. Oke, siap ya adik-adik? Baik, kita mulai. Adik, jadi nama lain perbandingan itu adalah rasio, gitu ya. Nah, perbandingan ini bisa kita nyatakan dalam dua bentuk adik. Pertama adalah pembagian, bisa juga dalam selisih. Nah, kalau pembagian ini pun, ini ada yang satuannya sama dan ada yang satuannya berbeda. Tentu saja kalau satuan berbeda, masing-masing satuannya harus disebutkan ya, supaya tidak ada salah persepsi begitu nanti ya. Tapi kalau satuan sama tidak perlu disebutkan. Oke, nah pastinya untuk yang pembagian ini adik-adik, ini harus dalam bilangan yang paling sederhana. Jadi dibagi dengan bilangan yang sama, artinya pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama sehingga terkecil, artinya sudah tidak bisa dibagi lagi ya, kecuali dengan angka 1 gitu. Nah, bisa juga dalam bentuk selisih ya. Bagaimana perbandingan kok selisih? Ya, tenang saja, dua-duanya akan kita berikan contoh di bawah ini. Oke, adik, contoh ya, siswa ke sekolah dengan jalan kaki 120 orang, dengan naik sepeda 140 orang. Ini dapat dinyatakan ya, perbandingan itu dalam pembagian maupun dalam selisih. Adik-adik, kita misalkan yang jalan kaki saya namai J ya, J jalan kaki gitu ya. Lalu yang sepeda saya namai S, S sepeda. Cocok adik ya? Oke. Nah, kalau kita nyatakan dalam pembagian adik-adik, maka pembagian dari J dengan S, J banding S atau J per S, boleh ya. Angkanya adalah yang J 120 kita tulis di sini, yang S 140 kita tulis sini ya. Lalu harus dinyatakan bilangan paling sederhana. Nolnya jelas dicoret, artinya semua dibagi 10 ya. Ini masih bisa lagi ya, ya. Semua bagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6. 14 bagi 2 berapa? 7. Makanya perbandingan terkecilnya 6 banding 7 gitu ya. Dan setelah ini tidak bisa yang lebih kecil lagi. Ya kan ya? Oke, baik. Inilah menyatakan perbandingan dalam bentuk pembagian. Nah, berikutnya adik-adik. Bisa juga dalam bentuk selisih, adik. Kalau dalam selisih ya, masih data yang sama, jadi yang jalan kaki 120 orang, yang sepeda 140 orang. Kita akan nyatakan dalam selisih. Jadi ini, versi pertama, banyak siswa ke sekolah naik sepeda, berarti S, adalah 20 orang lebih banyak dibanding siswa yang jalan kaki. Ini deh. Dari mana 20? Tentu saja selisih dari 140 dengan 120. Gitu ya. Selisihnya adalah 20. Lah kok bisa lebih banyak? Nah, Dek, cermati aja bahwa yang naik sepeda S itu 140. Sementara yang jalan kaki 120, makanya yang sepeda lebih banyak. Maka yang naik sepeda 20 orang lebih banyak dibanding siswa yang jalan kaki gitu ya adik-adik ya. Nah, sehingga ini juga bisa ditulis dalam versi sebaliknya. Artinya apa? Banyak siswa yang ke sekolah jalan kaki, nah, selisihnya sama 20 orang tapi lebih sedikit dibanding yang naik sepeda. Boleh ya adik ya? Boleh. Makanya untuk menyatakan perbandingan dengan selisih ini harus sangat cermat ya terhadap masing-masing besarannya. Karena lebih banyak, lebih sedikit, tentu ini tidak boleh serta-merta dibalik tanpa mengubah variabel yang lainnya gitu ya adik-adik ya. Oke, jadi ternyata ini juga sebuah perbandingan. Jadi bukan hanya pembagian. Tahu ya,
baik, kita lanjutkan. Sekarang adik-adik, perbandingan dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan tabel. Berapakah perkiraan untung jika tersedia modal 60.000? Tentu dasarnya adalah tabel ini. Oke. Adik-adik semua cermati angka-angka dalam tabel ini, ya. Ketika modalnya 5.000, untungnya 300. Ini dalam rupiah maksudnya, Adik, ya. Ketika modal 10.000, untungnya 600 dan seterusnya. Adik lihat, 5.000 ke 10.000 naik berapa? 5.000. Naik berapa? 300 ke 600, 300. Jadi naiknya 5.000 ini 300. Naiknya 5.000 ini 300 juga. Gitu ya, Dek, ya. Gitu. Ternyata kenaikannya konstan. Maka ini yang namanya sebanding, ya. Dengan demikian kita bisa selesaikan dengan ini. Perbandingan modal dengan untung. Modal kita 5.000, untungnya 300. Gitu, Adik-adik, ya. Nah, ini perbandingannya itu kan tetap. Jadi selalu seperti ini. Maka akan kita sama dengankan modal dalam soal yaitu 60.000 dibagi dengan untung yang ditanyakan dalam soal, gitu ya. Nah, akhirnya adik mendapatkan seperti ini. Maka caranya kita dengan perkalian silang. Atau supaya adik lebih tahu ya, ketika A per B sama dengan C per D, maka perkalian silangnya kan gini, silang ya. A kali D sama dengan B kali C, gitu kan, Dek, caranya ya. Ketika mau mencari A gimana? Ya B kali C dibagi D. Gitu ya, gampang aja. Ketika C ya A kali D per B. Ini juga gitu, kalikan silang. Ya, artinya 5.000 kali U sama dengan 60.000 kali 300, gitu ya. Maka U sama dengan ya 5.000-nya ke bawah. Ini bagi 1.000 semua, ya, coret nolnya, lalu 60 bagi 5, 12 kali 3, 36, nolnya 2. Gitu ya, akhirnya ketemu. Yaitu 3.600 rupiah. Oke. Nah, inilah sebuah perbandingan bisa kita jadikan untuk memprediksikan ternyata ya. Oke, jadi ini pengertian dasar tentang perbandingan. Baik, materi kita berikutnya ya, adik-adik. Sekarang kita akan belajar di perbandingan ya. Yang ketiga adalah selisih dan jumlah dalam perbandingan. Jadi meskipun perbandingan itu pembagian, di situ ada sebuah selisih dan ada jumlah. Oke, sekarang perhatian sini. Langsung contohnya ya, diketahui A banding B 3 banding 7. Jumlah A dan B adalah 40. Tentukan nilai A dan B, gitu. Jadi dalam perbandingan ini ada jumlah ini, ya. Nanti soal berikutnya ada selisih ini. Oke, Adik ya. Baik, bagaimana caranya? Nah, ini bukan satu-satunya cara, Adik, karena Adik bisa model substitusi ya. Tapi itu lebih rumit. Ini lebih sederhana, Adik. Jadi dalam perbandingan A dan B ya, itu kita misalkan pembanding A adalah 3, kita misalkan 3x. Pembanding B adalah 7, kita misalkan 7x ya. Kemudian dari soal jumlah A dan B 40, berarti A ditambah B adalah 40. A-nya 3x, B-nya 7x, ya kan ya, sesuai pemisalan kita itu 40. 3x tambah 7x berapa, Dik? Ya 10x, ya kan? Itu 40, jadi x-nya 40 dibagi 10, x-nya adalah 4. Kalau x-nya sudah ketemu, maka masing-masing mudah sekali bahwa kembali A-nya adalah 3x, 3 kali x-nya 4, 3 kali 4 jadi 12, gitu ya, Dik ya. B-nya 7x, berarti 7 kali 4 yaitu 28. Apa tahu pertanyaannya? Nilai A dan B ya sudah, berarti masing-masing. Gitu ya. Oke, baik. Ini yang jumlah. Bagaimana yang selisih? Intinya sama, gitu ya. Oke, sekarang di soal ini. A banding B sama dengan 4 banding 7. Jika selisih B dan A adalah 12, tentukan A dan B. Sama ini ya, kita misalkan A itu 4, 4x, B itu 7, 7x, gitu ya. Selisih berarti besar kurangi kecil. Yang B itu 7x, A-nya 4x, jadi B lebih besar, makanya B kurangi A, gitu loh, Dek. Bukan A kurangi B, karena ini kan angka positif, Dek, ya. Maka B kurangi A, 12. B-nya 7x, kita pakai A-nya 4x, 12. 7 kurangi 4, 3. 3x 12, x-nya 12 bagi 3. Ketemu x-nya 4, gitu, Adik ya. Oke, kemudian berapakah nilai A? Kembali ke pemisalan, A itu 4x, x-nya 4, berarti 4 kali 4, 16. B-nya 7x, ya, x-nya 4, 7 kali 4, 28, ya. Nah, ini
Selesai, A dan B ketemu. Nah, dua-duanya adik kita bisa cek ya, kita cek hasil kita bahwa tadi B dikurangi A selisihnya kan 12. Benar nggak? 28 kurangi 16 itu 12. Betul, Dek? Betul banget ya, Dek ya. 28 kurangi 16 itu 12. Jadi kita orang-orang yang benar gitu loh, Dek. Oke ya. Loh yang tadi apa betul? Kita jumlah 40. 12 tambah 28. Betul 40? Masya Allah, sangat benar. Itu cara ngeceknya, Dek ya. Gitu. Kalau dicek ternyata salah, ya pasti ada kesalahan di tengah jalan. Gitu ya. Oke, jadi pastikan kebenaran itu dengan cara cek dicocokkan dengan kondisi soal. Gitu ya. Oke, baiklah adik-adik. Kita lanjut materi yang keempat adalah tentang perbandingan bertingkat. Nah, gitu. Nah, pada perbandingan bertingkat ini sedikit lebih kompleks ya. Jadi tersusun atas 2 atau lebih bentuk perbandingan yang berkaitan. Oke, gini adik-adik. Jadi 2 atau lebih maksudnya bisa 2 bentuk perbandingan, bisa 3 bentuk perbandingan, bisa 4 dan seterusnya. Tapi untuk adik di 7 SMP ini selama ini cukup 2 ya, 2 saja. 2 saja adik bisa sudah bagus. Artinya apa? Diketahui A banding B dan B banding C, maka dapat disusun A banding B banding C. Tuh keren kan? Loh gimana caranya? Nah, contoh di bawah ini. Perhatikan. Jadi diketahuinya ini adik, A banding B sama dengan 2 banding 3 dan B banding C sama dengan 4 banding 1. Tentukan A banding B banding C, gitu loh ya. Bagaimana langkahnya? Jadi begini adik. Pada 2 perbandingan ini yang tertulis ulang adalah variabel B. B-nya ditulis di sini, ditulis lagi di sini. Kita lihat B yang kiri pembandingnya 3, B yang kanan pembandingnya 4. Oke ya. Maka kita mencari KPK dari 3 dan 4. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Ketemu KPK-nya adalah 12. Artinya apa? Pembanding B semuanya kita jadikan 12, baik yang di kiri maupun di kanan. Padahal B itu di kiri 3, jadi 12 kali berapa? Kali 4. Berarti ini ya, kali 4. Karena kali 4 maka ini menyesuaikan. 2-nya juga harus kali 4 ya, supaya perbandingannya tidak berubah. Ketemu 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Jadi 8 banding 12 ya. Ini. Kemudian perbandingan yang kedua, B banding C adik-adik ya, bahwa B-nya harus 12 padahal ini 4. Makanya harus dikalikan berapa? Kalikan 3. Karena B kalikan 3 maka yang di C juga harus kali 3. Ketemu 4 kali 3 12, 1 kali 3 3. Jadi perbandingannya 12 banding 3. Adik-adik, sekarang kamu lihat. A banding B yang pertama, angka B-nya adalah 12. B banding C yang kedua, ternyata B-nya juga 12. Akhirnya kan sudah sama, Dek. Sehingga untuk B-nya jelas ini berangka 12. B-nya kita ambil ini 12. Yang lain berarti tadi A-nya menjadi 8, C-nya menjadi 3. Tinggal kita tulis saja. Masya Allah, itu langkahnya adik ya. Jadi kita bisa menggabungkan 2 perbandingan menjadi satu jenis bentuk perbandingan. Ini yang dinamakan dengan perbandingan bertingkat. Baik, gitu ya. Asik ya, Dek ya, materi perbandingan. Iya. Nah, untuk memperdalam lagi ada 4 soal untuk latihan kali ini. Tetap semangat adik-adik ya. Baik, kita akan latihan soal 1, perhatian. Perbandingan uang Isti dan Joni adalah 4 banding 5. Ini Isti dan Joni. Jika uang Joni 30.000, jumlah uang mereka berapa? Oke, kita kerjakan. Adik-adik, Isti I, Joni J, perbandingannya 4 banding 5. Kita tulis seperti ini. Betul ya? Oke. J-nya 30.000, berapa? I plus J. Ya udah. Nah, kita tulis saja I per J. J-nya 30.000 kita ganti ini ya, masuk sini. Sama dengan 4 banding 5 memang soalnya. Setelah itu perkalian silang. Ini bukan silang salah ya, tapi perkalian silang adik. Jadi I kali 5, 5I, 30.000 kali 4 kita tulis sini. Ketemulah I-nya. 30.000 kali 4 dibagi 5. Gini ini adik-adik jangan keburu-buru mengalihkan ya, ini tidak perlu. Justru yang harus dibiasakan apa? Coret mencoret. Iya, anak-anak eksak ya, orang-orang eksak harus suka coret-coret. Biasakan itu.
Coret artinya bagi 5 berarti 1, 30 bagi 5 adalah 6. 6 kali 4, 24, tinggal nolnya tambah 3. Ketemu. Ya, ini apa? Ini adalah I-nya. Sementara yang ditanyakan apa, Dik? I ditambah J. I-nya 24.000, J-nya diketahui 30.000, kita jumlahkan ya. Akhirnya ini jawabannya, yaitu 54.000. Oke, gampang adik ya. Alhamdulillah. Baik adik-adik, masih ada 3 nomor menunggu ya. Oke, tetap semangat. Nomor 2, perhatikan perbandingan antara panjang dan lebar persegi panjang. Nah, ini sudah menyebut suatu bentuk ya, adalah 5:3. Keliling persegi panjang adalah 80 cm. Panjang persegi panjang berapa gitu. Oke ya. Gini adik-adik, konsep perbandingan ini sebenarnya sebuah alat adik yang bisa kita terapkan pada konsep-konsep matematika yang lain maupun konsep-konsep kehidupan gitu ya. Jadi begini, kalau ini tentang bangun ruang sisi datar ya, karena ini persegi panjang. Oh, belum bangun ruang ini ya, masih sebuah bidang itu. Maka nanti rumus-rumus yang menyertai juga ikut. Kalau sini menyebut keliling persegi panjang ya, akhirnya kita harus ingat K itu 2 kali panjang plus lebar ya. Pastinya langkah kita adik-adik kita ikuti aja. P banding E 5:3 seperti sebelumnya kita misalkan. P-nya 5 X ya, L-nya 3 X. Lalu rumus keliling masukkan aja. Kelilingnya 82 kali P-nya 5 X, L-nya 3 X ya. Gitu adik. 2-nya coret ya, bagi 2 ini 1, bagi 2 40. Jadi 40 itu 5 tambah 3, 8X. X-nya 40 bagi 8, ketemu X-nya 5. Sedangkan panjang ya, kan ditanya cuman apa ini? Panjang aja ya, Dik ya. Berarti 5X. X-nya 5, berarti 5 kali 5, jawabannya 25 cm. Oh, keren ya, gitu. Adik-adik. Kalau ditanya lebar gimana? Gampang, 3X. Berarti 3 kali 5, 15. Ditanya luas gimana? Ya udah panjang kali lebar 25 kali 15 375. Masya Allah. Gitu ya adik-adik ya. Jadi bisa banyak hal ditanyakan. Oke, adik siap aja. Kemudian yang ketiga, soal ketiga, mari kita lanjutkan. Perhatian, Fahri dan Andi mengecat tembok. Fahri dalam waktu 20 hari, sedangkan Andi 30 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama akan selesai dalam waktu berapa hari? Ya, gini. Depram akan mengatakan ya bahwa banyak dari siswa bisa mengerjakan ini tapi tidak memahami. Mengerjakannya bisa tapi nggak paham maksudnya. Siswa banyak kan bilang gini, kalau orang bekerja kemudian bersama-sama maka makanya seper gitu. Kalau ditanya kok bisa seper gimana? Nggak bisa menjelaskan, bahkan tidak ngerti gitu ya. Maka melalui penyelesaian ini saya berikan secara detail mengapa bisa begitu. Karena tentu yang tidak kalah pentingnya adalah logika berpikirnya gitu ya. Perhatian, Fahri dalam waktu 20 hari pekerjaan selesai, sedangkan Andi 30 hari pekerjaan selesai. Berarti kalau Fahri menyelesaikan 20 hari, maka dalam 1 hari berapa bagian yang sudah selesai? Maka dalam 1 hari ya 1/20 bagian dari pekerjaan itu diselesaikan Fahri dalam 1 hari. Sementara Andi dengan pemikiran sama ya berarti 1/30 ya adik ya. Itu dalam 1 hari Andi menyelesaikan 1/30 pekerjaan. Makanya ketika mereka bersama-sama ya digabung dalam 1 hari ya dijumlah aja. Ini tadi tambah ini ya Dek ya. Lalu kita samakan penyebut ya 20 30, tentu kita ambil 60 ya. 60 bagi 20 3. 60 bagi 30 2. 3 tambah 2 5/60. Kita kecilkan semua bagi 5 deh ya. 1 60 bagi 5 12. Nah, ternyata ini. Ya. Jadi dalam 1 hari mereka berdua menyelesaikan 1/12 bagian dari pekerjaan. Nah, supaya selesai semua, ya berarti tinggal kita balik ya Dek ya. Maka 1 hari tadi dibagi 1/12 atau 1 kali 12/1 gitu ya. Atau tidak lain 12 hari gitu loh Dek ya. Nah, makanya lalu adik-adik berkesimpulan, oh kalau orangnya digabung itu ya tinggal 1/X sama dengan 1/, orang pertama tambah 1/, orang kedua dan seterusnya. Lalu yang dicari nanti X-nya gitu ya. Kayak gitu ya. Terus tapi logika berpikirnya ini adik juga harus pahami, penting tuh ya. Baiklah, soal terakhir adik ya di part ini. Adik-adik, perbandingan uang
3 orang ini, Ferel, Safa, dan Mahesa. Tuh, 3 orang ya, adalah 4:3:2. Jika jumlah uang Ferel dan Safa adalah 42.000, jumlah uang mereka bertiga adalah berapa? Ya, ini meskipun perbandingannya 3, tapi kayaknya nggak rumit, biasa banget ini ya. Lagi-lagi kita misalkan adik, Ferel 4 jadi 4x, Safa 3 berarti 3x, Mahesa 2 berarti 2x gitu ya. Oke. Kemudian yang diketahui Ferel tambah Safa berarti V plus S adalah 42.000. Lalu pemisalan kita pakai V-nya 4x ini ya, S-nya 3x adalah 42.000. 4 tambah 3 7, 7x 42.000, maka X-nya 42.000 bagi 7. 42 bagi 7 6 ya, maka ketemu X-nya 6.000. Nah, adik-adik, dengan ketemu X-nya 6.000, maka masing-masing bisa kita cari. Bahwa Ferel ya, yang 4x berarti 4 kali 6.000 jadinya 24.000. Yang Safa 3x 3 kali 6.000 18.000. Kemudian Mahesa 2x 2 kali 6.000 berarti 12.000 gitu adik ya. Nah pertanyaannya jumlah uang mereka bertiga ya sudah, semua ini kita jumlah, ngerti ya adik ya. 12 tambah 18 itu 30 tambah 24 ya 54 ya, 54.000 tuh, gampang kan ya. Oke adik-adik, satu parts ini ya kita berikan konsep mendasar tentang perbandingan. Tapi jangan lupa adik, masih ada part 2 dan part 3. Part 2 kita nanti akan belajar tentang perbandingan senilai dan skala, dan part 3 kita akan belajar perbandingan berbalik nilai. Setelah part 1, 2, dan 3 selesai, berarti adik sudah menyelesaikan bab perbandingan di SMP ini. Dan sekali lagi kalau pengen lebih jauh memahami yang lebih kompleks, lebih rumit tentang perbandingan, ada link Tepram, nanti kita sertakan di kolom komentar adik ya. Pastinya adik harus tetap setia untuk mendapatkan pembelajaran yang bermutu dari Tepram. Oke, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Proms.